Halo teman-teman investor dan trader, kembali lagi di channel Ide Investasi. Kali ini saya ingin membahas data makro yang menarik buat saya, yaitu inflasi. Karena saya ingin share dengan teman-teman semua bahwa dengan melihat data makro pun kita bisa mengambil suatu keputusan. Jadi membeli dengan data inflasi bulan Mei, yaitu Java, HMSP, BSDE, dan SMGR. Yuk, mari kita mulai. Disclaimer informasi ide investasi. Ya, saya mempunyai posisi pada saham Java, BSDE, dan SMGR, dan saya tidak terafiliasi oleh emiten atau sekuritas manapun. Saya menyajikan data publik yang juga dapat diakses oleh halayak umum melalui situs emiten masing-masing, di mana video ini sifatnya adalah edukasi berbasis data dan bukan merupakan ajakan untuk membeli atau menjual. Metodologi investment idea. Untuk kali ini saya akan share, sebenarnya kita mempunyai 6 pendekatan metodologi, tetapi untuk kali ini kita akan menggunakan metodologi nomor 2, yaitu memakai Indonesia Makro dan Technical Analysis. 2 penggabungan ini yang akan kita pakai. Ya, sebagai gambaran, saya kalau teman-teman melihat dari pendekatan metodologinya, terlihat bahwa memang saya adalah orang fundamental dan cenderung melihat makro trend. Jadi saya baru masuk ke mikro fundamental, yaitu company performance itu malah terakhir atau di nomor 5. Dan saya combine dengan technical analysis. Jadi bisa dibilang saya orang fundamental yang tidak anti dengan pemakaian technical analysis. Pendekatan makro inflasi. Ya, seperti pada video-video saya sebelumnya, saya memprediksi inflasi di Indonesia akan mengalami penurunannya. Terbukti sampai dengan inflasi April sudah mulai turun, ya. Padahal di April itu kita tahu ada Lebaran, tapi inflasinya sudah mulai turun tajam. Kemudian yang menarik adalah inflasi Mei yang baru diumumkan hari ini. Ya, kita lihat bahwa inflasi Indonesia ini sudah turun menjadi 4%. Kalau kita lihat sebelumnya adalah 4,33, sekarang sudah di 4% untuk inflasi Mei, teman-teman. Jadi cocok ya dengan ekspektasi saya, yaitu inflasi akan mengalami penurunan. Dan ini inflasinya saya buat dari estimasi bulan Maret tahun 2023. Oke, terus apa sih yang bisa diharapkan dengan penurunannya inflasi ini? Nah, itu yang sebenarnya mesti kita telaah agar kita dapat membeli saham yang benar-benar tepat. Kita perhatikan adalah komponen inflasi, yaitu ada F&B dan tobacco. Untuk transportasi juga masih bagus ya. Kita lihat ini adalah perbandingan secara month on month untuk di kolom pertama. Dan ini adalah perbandingan secara year on year. Untuk kita bisa lihat, kita bisa ngelihat perbandingan year on year-nya secara average. Tobacco ini memiliki kenaikan inflasi yang lebih gede daripada tahun sebelumnya. Kemudian juga untuk transportasi, karena memang mungkin bisa dibilang karena PPKM berhenti, secara resmi berhenti dilaksanakan pada tanggal 31 Desember tahun 2022. Oleh karena itu, transportasi ini memberikan dampak komponen paling besar terhadap inflasi tahun 2023 di bulan Mei ini. Kemudian berikutnya yang saya pengen highlight juga adalah household utilities. Ya, jadi household utilities ini juga memberikan impact yang luar biasa besar terhadap inflasi. Oke, jadi
Dari membaca arah ini saja teman-teman pasti sudah mengetahui apa saja yang dapat dibeli. Dan ini juga transportasi juga sebenarnya bagus, akan tetapi transportasi semuanya sudah di peak ya, kalau terlihat ya seperti Asa dan Bird itu sudah di atas. Oleh karena itu saya tidak merekomendasikan untuk membeli transportasi. Oke, ini adalah HMSP. Kenapa saya memilih HMSP dibanding yang lainnya? Karena yang lainnya sudah jalan duluan dan HMSP ini adalah paling lagar. Kebetulan kita bisa melihat dari pergerakan sebelumnya, ini terlihat bahwa sudah merupakan reversal pattern nih, pergerakan HMSP sebelumnya. Lalu berapakah target HMSP? Target HMSP saya lihat akan berada pada level 1315 atau 1315 sampai dengan 1415. Dengan saat ini HMSP berada pada pivot point. Nah, ini penting nih teman-teman. Ini adalah yang paling penting. Yang artinya adalah ya, kalau harus cut loss posisi ini adalah posisi yang paling menentukan. Seperti itu, teman-teman. Jadi summary-nya adalah dengan inflasi tersebut terjadi, maka saya yakin laporan keuangan first half tahun 2023 dari HMSP akan membaik secara year on year. Oke, kemudian berikutnya adalah komoditas dalam inflasi Mei 2023. Komoditas di sini bukan seperti batu bara, nikel, dan lain-lain ya, tetapi lebih ke arah bawang merah, daging ayam ras, ikan segar, telur ayam ras, dan bawang putih. Yang saya mau highlight pasti teman-teman sudah tahu, yaitu untuk daging ayam ras dan telur ayam ras, di mana mempunyai tingkat inflasi year on year yang tinggi. Andilnya terhadap inflasi memang masih kecil, tetapi secara secara month on month, ya, ini dia mengalami kenaikan, gitu. Secara month to month, daging ayam ras dan telur ayam ras mengalami kenaikan. Oleh karena itu, rekomendasi saya ada pada Java. Kalau teman-teman perhatikan, apalagi yang jago technical analysis, pasti sudah rame-rame beli di sini nih, pada saat mereka breakout. Yes, tepat. Ini yang saya maksud dengan technical analysis itu pasti mempremiumkan keadaan. Jadi nanti kalau teman-teman membeli pada saat laporan keuangan keluar, malah menurut saya itu sudah telat. Sekarang Java lagi melakukan retrace dengan target ini adalah pivot point atau batas cut loss-nya yaitu di 1170 ya. Kalau besok ini tembus ya mungkin better sedikit harus di cut loss dulu. Dengan target yang saya berikan untuk Java akan tercapai di level 1320 sampai dengan 1360. Menarik ya, karena kebetulan ini di atasnya ada moving average 200. Jadi saya ekspektasi bahwa laporan keuangan Java di kuartal kedua akan lebih baik daripada kuartal pertama. Karena saya lihat kuartal pertama mereka emiten poultry ini banyak yang membukukan loss. Yang menarik berikutnya adalah konstruksi bangunan pada inflasi Mei 2023. Meskipun trennya terlihat mulai malah terjadi penurunan, ya teman-teman, bahkan secara month to month-nya mengalami 0,0%. Tetapi saya meyakini bahwa ini adalah tren sementara karena memang ya memang kebiasaannya seperti itu. Ini tren sementara sebelum hasil dari konstruksi bangunan itu terfaktor in pada second half atau semester kedua. Seperti teman-teman lihat pada semester kedua seperti ini mengalami kenaikan biasanya. Nah, tetapi kenapa pada saat semester pertamanya masih konstruksi? Ya, karena menurut saya budget itu dari pemerintah belum turun dan apa ya habit dari masyarakat yang sesudah Lebaran mungkin mereka baru mengkonsentrasikan untuk membeli kebutuhan primer.
Jadi saya meyakini seperti yang teman-teman bisa lihat pada video saya mengenai properti, bahwa saya meyakini bahwa sektor ini akan mengalami bullish di tahun 2023. Jadi second half ini sektor properti ini sektor properti dan bangunan ini akan memberikan kontribusi tambahan kepada inflasi. Seperti itu. Ya, sebenarnya kita bisa lihat ya, ini ada bangunan dan tempat tinggal dan bangunan untuk pekerjaan umum. Jadi basically secara year on year inflasi dari konstruksi dan bangunan itu sudah memberikan kontribusi tambahan ya kepada inflasi. Meskipun andil man-on-man-nya ini masih kecil dilihat. Tapi yang menarik adalah teman-teman lihat ini melebihi 0,1% untuk bangunan dan tempat tinggal. Oleh karena itu, untuk inflasi Mei, konstruksi bangunan, saya merekomendasikan pembelian untuk BSDE, karena kebetulan dia juga sudah keluar dari resisten lainnya, ya, dengan batas cut loss di 1030, kemudian target price-nya BSDE berada pada level 1300 sampai dengan 1345. Kemudian untuk persemenan yang related dengan bangunan dan konstruksi, saya melakukan call buy untuk SMGR dengan estimated revenue growth sebesar 10%, dan saya pendekatannya memakai EPS trailing 12 months, di mana estimasi EPS-nya ada di sekitar 345, dengan range target harga IDR per 5 Juni ini berada pada 6.900 untuk SMGR dan di 8.300. Untuk 6.900 itu melambangkan nilai min dari 10 tahun price earning ratio, yaitu PER-nya ada di 20, maka didapat target harga di 6.900. Kemudian untuk 8.300 adalah price earning ratio selama 10 tahun satu standar deviasi, di mana PER-nya berada pada 24. Sehingga menghasilkan upside sebesar 18,45 dan 42,48. Hint buat teman-teman adalah SMGR itu setiap tahunnya dia pasti menyentuh 1 kali standar deviasi. Jadi saya sangat positif bahwa SMGR akan menyentuh ke level 8.300. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Kalau ada pertanyaan, silakan leave di komen. Dan jangan lupa like, subscribe. Apalagi ya, saya lupa nih. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya bila dianggap video ini sangat membantu di dalam teman-teman memberikan keputusan untuk berinvestasi atau trading. Semoga teman-teman bisa cuan, dan sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Salam ide investasi.